Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dita Nurmalasari dari kelas 6 SIF 2 Akuntansi NIM 18622011066 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di sini saya akan membuat video tentang penjelasan rangkuman materi dari pertemuan 8 hingga pertemuan ke-13 mata kuliah metodologi penelitian. Nah, video ini saya buat guna untuk memenuhi penugasan serta kehadiran mata kuliah metodologi penelitian. Untuk itu selanjutnya mari kita simak video penjelasannya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan atau appropriateness, kemanfaatan atau usefulness, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Nah, sedangkan uji reliabilitas adalah berasal dari kata reliability, yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran memiliki keterpercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan yang dapat dipercaya. Hasil ukur dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Nah, uji validitas dan reliabilitas sangatlah penting pada saat melakukan sebuah pengujian atau pengukuran yang digunakan sebagai bagian dari pengumpulan data. Sifat valid dan reliable diperlihatkan oleh tingginya validitas dan reliabilitas hasil ukur suatu pengukuran. Nah, yang kedua, uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Nah, uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Nah, uji regresi linear berganda, apa sih yang dimaksud dengan regresi linear berganda? Nah, regresi linear berganda merupakan data dari satu atau lebih perusahaan atau sampel yang diamati dalam satu atau lebih kurun waktu tertentu. Nah, uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Nah, tidak ada ketentuan yang pasti tentang uji mana dulu yang harus dipenuhi. Nah, kemudian ada yang pertama, uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual terdistribusi yang normal. Uji multikoliniaritas adalah untuk melihat ada atau setidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Nah, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Kemudian di sini yang keempat ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi itu untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya dalam kurung T dikurang 1. Nah, secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada kolerasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Nah, yang kelima ada uji linearitas. Uji linearitas
dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linier atau tidak. Nah, uji ini juga jarang digunakan pada berbagai penelitian, karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoretis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linier. Next, selanjutnya di sini ada pengertian tentang estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, analisis regresi data panel yaitu analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data cross section dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut ordinary least square atau OLS. Nah, regresi data panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, persamaan regresi data panel ada dua macam, yaitu yang pertama ada one way model dan kedua ada two way model. Nah, one way model ini adalah metode satu arah karena hanya mempertimbangkan efek individu atau XI dalam model. Next, ada teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, ada tiga teknik model dalam regresi data panel. Yang pertama ada model common effect. Nah, teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perubahan waktu dan entitas individu. Yang kedua, ada model efek tetap atau fixed effect. Nah, pendekatan model fixed effect mengasumsikan bahwa intercept dari setiap individu adalah berbeda, sedangkan slope antar individu adalah tetap atau sama. Nah, teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan setiap antar individu. Next, kemudian yang terakhir ada model efek random atau random effect. Nah, pendekatan yang dipakai dalam random effect mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intercept yang mana intercept tersebut adalah variabel random atau stokastik. Nah, model ini sangat berguna jika individu atau entitas yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Kemudian ada definisi uji asumsi klasik. Nah, asumsi klasik pada dasarnya merupakan salah satu uji yang digunakan untuk persyaratan statistik. Hal ini harus dipenuhi hanya pada analisis regresi linier berganda dan tidak pada analisis linier sederhana. Analisis yang dimaksud pada pernyataan tersebut adalah regresi linier berganda berbasis OLS atau ordinary least square. Nah, pengujian asumsi klasik tidak tersebut harus dipenuhi pada analisis regresi yang tidak didasarkan pada basis OLS. Pasalnya, analisis regresi yang tidak didasari OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Kemudian ada jenis-jenis uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah uji yang digunakan untuk melihat nilai residu terdistribusi secara normal atau sebaliknya. Pasalnya, model regresi yang baik dan tepat merupakan regresi yang memiliki distribusi residu secara normal. Nah, maka dari itu, uji normalitas tidak digunakan untuk setiap variabel yang ada pada penelitian, tapi digunakan untuk nilai residunya.
Nah, sementara untuk melakukan tes normalitas, Anda dapat menggunakan beberapa tes. Nah, yang pertama ada tes histogram, tes normal pivot atau terus tes chi-square, tes Kolmogorov-Smirnov atau menggunakan Scavenius dan kurtosis. Nah, untuk metode dalam uji normalitas tidak ada metode terbaik atau metode yang paling tepat. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas. Nah, salah satu jenis tes asumsi klasik adalah uji multikolinearitas yang digunakan sebagai perantara untuk mengetahui adanya tingkat korelasi yang tinggi pada dua variabel dalam sebuah penelitian. Jika terdapat korelasi dengan tingkatan yang tinggi, maka dapat dipastikan dalam hubungan variabel independen dan variabel dependen mengalami gangguan. Sedangkan alat statistik yang biasa digunakan dalam pengujian jenis adalah VIF atau Variance Inflation Factor. Nah, pertimbangan nilai agent dan indeks kondisi. Next, kemudian yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini merupakan sebuah tes asumsi klasik yang digunakan untuk menguji adanya perbedaan yang tidak sama antara satu residu dengan pengamatan lainnya. Metode penelitian yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya heteroskedastisitas adalah metode scatter plot. Nah, yang memplot nilai prediktif atau disebut juga nilai z-pred dengan nilai cis yang disebut juga nilai Sresit. Nah, model baik adalah ketika grafik yang muncul tidak mengandung pola tertentu, misalnya berkumpul di tengah, membesar, atau menyempit. Next, kemudian ada uji kelayakan model atau uji F. Nah, uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolineritas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Oke, kemudian ada koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-squared akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, nilai R-squared berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, yang pertama nilai R-squared harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R-squared sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas X. Nah, jika nilai R-squared sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel dependen terhadap variabel. Next, kemudian di sini ada uji T. Nah, hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T berdasarkan perbandingan T statistik dengan T-table H0 sama dengan jika nilai T statistik lebih kecil dari T-table HA jika nilai T statistik lebih besar dari T-table. Nah, jika nilai T statistik lebih kecil dari T-table, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T-table, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Next, kemudian
ada hipotesis dalam uji T berdasarkan probabilitas. Nah, H0 jika nilai probabilitas lebih besar dari alfa 0,05, HA jika nilai probabilitas lebih kecil dari alfa 0,05. Jika probabilitas lebih besar alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari alfa 0,05, maka HA diterima, artinya variabel dependen Y secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Sekian penjelasan saya tentang rangkuman materi metodologi penelitian dari pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-13. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.